Kalau untuk Ucup kan sebagai marketing nih, Iya, iya. kira-kira cara memasarkan alat berat itu kayak gimana sih Ucup? Biar orang Yang tahu. pertama itu kita harus tahu dulu pasarnya Kak Yum. Pasarnya dulu terus tahu. Siapa yang membutuhkan alat berat. Mm-mm. Yang kedua, kita begini Kak Yum. Mm-mm. Kita tidak boleh menjelekkan produk lain supaya dia beli produk tak. Supaya dia beli alat tak. Iya, Karena sewaktu-waktu kan teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. begitu ya dalam Sahabat, iya dunia. Ini betul. kompetitor ya. Kompetitor. Tidak boleh kita Nggak jelek-jelekan Kak boleh. Yum. Mm. Jadi tetap menjaga yang namanya persaingan sehat Betul Kak gitu. Yum. Oke. Terus, Nah, semua unit itu mm-mm. ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Kak Yum. Iya. Ada murah di harga tapi kualitasnya jelek. Mm. Ada juga yang bagus dua-dua. Bagi Ada yang dua-duanya. bagus di harga, bagus Mm-mm. di kualitas Mm-mm. tapi brandnya yang jelek. Brandnya yang Iya. jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast Orkes obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel ya, dan tentunya masih dengan saya Usmar Lahaji sang pengiring orkes. Nah, di hadapan saya sudah hadir teman saya nih, sahabat saya, dan tentunya yang akan menjadi narsum saya kali ini ada Yusuf Maladi ya. Betul Kak Yuma. Oke, selamat datang di podcast Orkes. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik Kak Yuma. Bagaimana Kak Yuma? Baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, dan biasanya Kak Yusuf Maladi ini dipanggil Ucup gitu ya? Iya, betul. Bukan begitu? Oke, nah Ucup ini adalah seorang marketing alat berat ya, begitu ya. Ini sebenarnya sudah berapa lama nih jadi marketing alat berat gitu? Ya, sebenarnya saya sudah 5 tahun Kak Yuma Wow, di alat sudah berat. lama ya. Nah, itu dia kita mau bincang-bincang tentang alat berat begitu ya. Seperti apa sih alat berat ini kalau di saat ini begitu ya? Karena mungkin Ucup bisa ceritakan dulu dong, kayak alat berat itu fungsinya apa sih? Kemudian pokoknya cerita aja dulu pengalaman Ucup di dunia alat berat. Dunia alat berat ya. Oke, silakan Ucup, gimana nih? Jadi sebenarnya alat berat itu diperuntukkan untuk mempermudah orang melakukan pekerjaannya Kak Yum. Oh begitu, mempermudah. Itu mempermudah kayak gimana sih? Maksudnya dalam aktivitas yang berat kayak angkat pasir, perbaikan jalan, Iya. Gitu ya. menggali. Jadi itu ada memang khusus untuk alat-alatnya ya. Ada khusus dan beda-beda Kak Yuma. Nah, tadi kan alat berat itu fungsinya untuk mengangkat, terus menggali. Nah, meratakan. Itu kan meratakan begitu, misalnya gunung-gunung begitu kan, itu diratakan ya. Bisa. Itu seberapa gunung sudah diratakan sekarang Ucup? Oke. Nah, Ucup ini kira-kira yang memerlukan alat berat ini siapa aja sih Ucup? Maksudnya yang membutuhkan begitu. Apakah cuma di kontraktor aja atau gimana? Kontraktor, penambang, bahkan sampai di gudang juga butuh alat berat Kak Yuma. Oh, di gudang. Forklift namanya. Forklift apa sih? Forklift dia yang ada garpunya Kak Yuma untuk ngangkat. Oh begitu. Ya. Jadi ini apa ya? Itu ekskavator ya? Bukan ekskavator untuk menggali Kak Yuma. Oh begitu ya, menggali ekskavator ya. Kalau untuk mengangkat forklift itu loader juga bisa mengangkat. Oh begitu ya. Itu kebanyakan digunakan di tambang-tambang. Di gudang kalau forklift. Kalau ekskavator, loader ditambang. Ditambang begitu ya. Jadi alat berat ini ada memang khusus yang misalnya di ruangan ya, begitu di gedung, ya, betul, begitu. Kemudian ada di luar, misalnya begitu ya. Nah, kalau untuk itu kan biasanya yang membutuhkan itu perusahaan-perusahaan ya, begitu ya. Perorangan juga biasa. Perorangan juga. Itu misalnya seperti apa sih, Ucup? Misalnya kalau di perusahaan itu perusahaan yang membutuhkan. Itu kayak perusahaan nikel, kontraktor. Contoh kalau di pergudangan kayak itu untuk angkat-angkat barang kayak
minuman, tuh diangkat tuh. Oh iya 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 iya. Kan berat kalau mau kita pikul satu-satu naik ke Oh iya kontainer iya tuh. iya. Oke oke. Heeh. Jadi dibutuhkan di perusahaan-perusahaan ya. Ya, untuk mempercepat Mempercepat. pekerjaannya Iya. Kak Yum tuh. Misalnya di perusahaan ataupun kantor yang penjualan retail begitu ya. Ya, betul Kak Retail Yum. misalnya kita sebut saja Alfamaria begitu ya. Ya, bisa jadi Kak Bisa Yum. jadi Bisa jadi. Alfamart kayak gitu, Indomaret gitu kan. Tapi lebih ke pabriknya Kak Yum. Lebih ke pabriknya. Pabriknya, pabrik pembuatan produk itu dibuat. Contoh kayak pembuatan air mineral tuh kita mau angkat ke kontainer, kalau kita angkat satu-satu kan ribet Kak Yum tuh, lama, Oh butuh waktu iya yang iya. Dan lama. butuh orang-orang Butuh orang yang banyak juga. Iya, jadi Dan forklift itu hadir di situ untuk mempermudah pengangkatan itu barang ke kontainer. Iya, tapi tetap diatur oleh Tetap orang diatur ya. oleh orang, tapi tidak membutuhkan orang banyak untuk naik ke kontainer. Kontainer itu. Lebih cepat juga tuh. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Dan itu di dalam gudang Dalam ya. gudang. Kalau di luar Kalau di luar ekskavator. ekskavator namanya ya, alat berat. Ekskavator, wheel loader, bulldozer. Itu fungsinya apa aja sih? Misalnya bulldozer ini untuk apa? Kemudian Kalau ekskavator bulldozer itu kan orang tahu bentuknya ekskavator itu apa ya? Itu ada sendok-sendoknya begitu ya? ada semua sendok-sendok. Ada sendok-sendoknya semua, tapi bisa mungkin dijelaskan dulu Ucup tentang fungsi-fungsinya dari ekskavator kemudian dan lain sebagainya yang di luar. Ekskavator diperuntukkan untuk menggali Kak Yum. Oh iya iya. Gali gorong-gorong. Kalau Mas Kopang lama. Lama tuh, jadi ekskavator yang pakai, jadi cepat dipakai gali. Kalau loader untuk ngangkat anu tuh hasil tambang tuh. Misal kayak batu kerikil kita mau angkat ke truk. Oh, itu namanya loader ya? Loader namanya. Kalau loader begini dia sistemnya. Dia mengangkat naik gitu. Tapi kalau untuk ekskavator dia menggali, turun ya begitu. Tapi bisa juga dipakai untuk kasih naik di truk. juga. Tapi kubikasinya kan kecil kalau ekskavator. Dia hanya menggali ya, menggali. Ya. Kemudian yang satunya tadi apa lagi tadi? Yang bulldozer. Bulldozer dia untuk meratakan Kak Yuma. Meratakan bulldozer. Oh, yang guling-guling itu yang besar bannya ya. Apa ya namanya ya? Fibro itu Kak Yum. Oh, fibro. Hampir sama. Kalau fibro dia untuk memadatkan. Oh, iya. Jadi diratakan dulu baru dipadatkan. Itu fibro. Tapi kalau yang meratakan itu namanya tadi apa? Bulldozer. Gitu ya. Oh ya, biasanya kan ada istilahnya, awas kalau hati-hati kan aku bulldozer kok nanti. Oke. Itu diratakan. Aduh. Oke. Nah, kalau untuk Ucup kan sebagai marketing nih, kira-kira cara memasarkan alat berat itu kayak gimana sih Ucup? Yang pertama itu kita harus tahu dulu pasarnya Kak Yum. Pasarnya dulu harus tahu. Siapa yang membutuhkan alat berat. Yang kedua, kita begini Kak Yum. Kita tidak boleh menjelekkan produk lain supaya dia beli produk tak. Supaya dia beli alat tak. Iya. Karena sewaktu-waktu kan teman bisa jadi lawan bisa jadi teman. Begitu ya dalam dunia. Ini kompetitor ya. Tidak boleh kita jelek-jelekan Kak Yum. Jadi tetap menjaga yang namanya persaingan sehat. Betul, gitu. Oke. Terus? Nah, semua unit itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Kak Yum. Iya. Ada murah di harga tapi kualitasnya jelek. Ada juga yang bagus dua-dua. Ada yang bagus di harga, bagus di kualitas, tapi brandnya yang jelek. Brandnya yang jelek gitu ya. Oke, jadi tergantung dari orang yang pilih ya. Kira-kira mau pilih apa? Mau kualitas yang bagus tapi kurang ininya. Kualitas yang bagus tapi harga murah. Harga murah begitu. Tapi ada juga yang harga mahal tapi memang kualitasnya bagus. Begitu ya. Kalau alat-alat berat sendiri tuh kebanyakan diproduksi dari mana aja sih, Ucup? Sekarang Kak Yuma tuh. Kalau menurut bahasa marketingnya ya, maksudnya selama ini Ucup memasarkan begitu ya, atau menjual alat berat itu, kira-kira dari negara mana yang paling banyak gitu ya, kira-kira ya? Kalau di era sekarang tuh Kak Yum, unit Cina itu sudah merajalela di Indonesia Kak Yum. Sudah banyak unit Cina masuk. Bahkan sampai produk yang
di branding Eropa, dia di assembling di Cina, Kak Yum. Gitu. Iya. Jadi semua aktivitas yang dibikin di Cina itu bisa ditiru sama orang-orang Cina. Nah, dia bikin brand sendiri. Oh, begitu Iya. ya. Artinya membuat sesuatu itu mungkin dia mau seperti itu, tapi mungkin beda kualitasnya ya, begitu ya Ucup ya. Kalau hingga saat ini menjadi seorang marketing atau pemasaran ya, atau dalam istilahnya account eksekutif ya, ini alat beratnya ini kira-kira jualnya atau pasarnya itu lebih banyak di Makassar atau di luar nih selama ini nih? Kebanyakan di yang penggunaan untuk ekskavator itu kebanyakan di tambang-tambang, Kak Yum. Oh, Pokoknya tambang-tambang. daerah yang banyak tambangnya, di situ banyak ekskavator pastinya. Misalnya di daerah mana aja sih? Kendari banyak, Morowali banyak. Apalagi di Morowali itu ya banyak ya. Kan Banyak saya dengar-dengar juga Morowali salah satu daerah yang anu tuh apa? Yang banyak daerah tambangnya begitu, wilayah tambangnya di situ ya. Karena saat ini tambang-tambang di sana orang melirik ke sana ya di Morowali ya begitu ya. Oke, nah tadi kan sudah memasarkan kira-kira target-target kedepannya seperti apa sih, misalnya di era di tahun ini misalnya, ini kan kita baru-baru terimbas dengan COVID-19 nih atau COVID-19. Penjualan dari alat berat sendiri gimana nih membandingkan kemarin? Kan Ucup itu sudah jadi marketing ya di alat berat itu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Nah, kira-kira gimana nih perbandingannya ketika COVID hingga saat ini gitu? Semakin merajalela sebenarnya Kak Yung pas COVID. Jadi banyak produk-produk Cina itu masuk pas COVID. Oh, berarti pada saat COVID banyak produk Cina yang masuk produknya di produk di Indonesia. Itu yang dipasarkan banyak ya? Banyak, iya. Itu merek-merek apa sih? Bisa apa disebutkan? Boleh ya? Contoh Sunward, Zoomlion, Sany. Begitu itu ya. merajalela bukan semua Cina. Sany. Lagu ya Sany. Kan dulu itu Kak Yum tuh di tahun 70-an itu cuma ada 3 brand. Oh iya, itu brand apa sih? Caterpillar, yang ada tuh yang di atas, maksudnya Caterpillar, Alis Kalmar, sama Komatsu. Komatsu itu memang ya, yang 3 merek itu branding ya. Yang memang Jadi dulu orang beli alat Caterpillar atau non Caterpillar itu pilihannya. Jadi memang itu terbranding memang dulu. Dari dulu memang namanya Caterpillar sudah tidak asing di dunia alat berat. Karena saya tahunya itu Caterpillar itu juga merek sepatu ya, bukan ya? Jadi dulu kan bukan begitu ya Ucup ya? Bukan Kak Im, sebenarnya itu Caterpillar memang itu sepatunya gitu. Untuk mekanik memang dipakai tuh untuk safety. Oh iya, tapi itu biasanya itu kan di pasaran juga ada ya mereknya begitu ya? Ada Kak Im. Ada ya. Gitu. Jadi dulu itu Kak Im tuh Caterpillar yang memang mendominasi di Indonesia untuk penjualan alat berat. Jadi kayak Komatsu, dia kan produk Jepang Kak Yum tuh. Produk Jepang. Jadi namanya aja Komatsu ya, bahasa-bahasa Jepang ya. Dilirik sebelah mata Kak Yum kalau Komatsu. Itu di tahun 70-an itu. Jadi saking anunya itu Komatsu, kan yang pegang Komatsu itu Kak Yum, siapa? United Tractor, UT. Oh iya, United Tractor ya. Iya Kak Yum. Bahwa dia berhasil itu membesarkan nama Komatsu. Dan brandnya itu hingga saat ini masih menjadi ini ya, brand yang ternama gitu ya. Dulu itu kalau beli 2 Caterpillar bisa dapat 3 Komatsu. 2 Caterpillar itu bisa dapat 3. Berarti tidak sebanding gitu ya, lebih mahal Caterpillar ya begitu. Nah, masuk di sekarang di tahun 2020-an. Itu yang terjadi Kak Yum. Apa yang terjadi? Produk Cina tuh. Oh iya. Jadi misal 2 Komatsu bisa jadi dapat 3 produk Cina. Tapi kualitas juga yang anggap remeh itu produk Cina. Karena dia bisa tiru dari segi apa lagi namanya, kualitas ya, mesin, semua dia bisa tiru Kak Yum. Coba kalau saat ini
selama menjadi marketing atau pemasaran ini kira-kira kendala dalam penjualan alat berat seperti apa? Ada nggak kendala-kendala yang Banyak Kak Yung. banyak apa Iya. aja sebutkan biar netizen tahu seperti apa sih penjualan produk alat berat saat ini begitu Yang pertama kendalanya. kan banyak pilihan merek Kak Yung mah. Mm-mm. Nah itu merek semua tidak jauh beda di kualitasnya. Harga juga tidak jauh beda. Iya. Tergantung pendekatan tak mami sama customer bagaimana tuh. Mm-mm. Semakin dekat ki, semakin nak percaya ki, pasti nak pilih alat tak untuk pertimbangan ambil alat di kita. Tapi pernah nggak selama menjadi marketing alat berat ini ada nggak yang istilahnya menjadi suka duka dalam penjualan begitu? Misalnya sukanya, waduh banyak teman nih, banyak relasi yang mungkin itu sangat membantu begitu kan. Tapi kalau dari dukanya mungkin aduh di PHP lah atau gimana gitu. Baik itu. Ceritanya gimana nih? Pungkir lagi tuh Kak Yuma tuh. Kalau biasanya kan kebanyakan di PHP ya kan seperti biasa ada orang sosokan mau ambil alat tuh. Tapi dikasih penawaran, dikasih harga sekian, dikasih split DP, dikasih sampai bisa cicil 12 kali. Wow, 12 kali. Ujung-ujungnya tidak jadi ambil. Oh, begitu. Iya. Tapi cara untuk supaya orang yakin gimana tuh? Kita kasih pilihan Kak Yuma. Kita tidak boleh jelekkan merek lain, tapi kita harus kasih naik merek tak Kak Yung. Kita kasih lihat apa kelebihannya merek tak dengan cara tidak menjatuhkan merek lain. Begitu ya. Tapi bagaimana kita seorang marketing itu bisa sama-sama membangun merek itu ya, supaya merek-merek lain itu jangan dijelek-jelekan begitu, biar apa ya? Artinya orang juga yang mau membeli kan biasanya ini marketing kayaknya ini suka deh ini ya, suka apa istilahnya ya? Semua merek kan, semua merek kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, betul. Walaupun mahal ya, tapi pasti ada kekurangannya ya. Kekurangannya, itu kekurangannya mahal. Kelebihannya itu, kelebihannya. Oke. Nah, terus untuk saat ini ya, untuk apa yang menjadi alasan Ucup hingga bertahan menjadi seorang marketing alat berat hingga saat ini? Apakah cuannya besar atau gimana? Tidak juga Kak Yung. Jadi kita bisa kenal banyak orang Kak Yung. Dari kontraktor, penambang nikel. Iya. Nah itu orangnya asik-asik Kak Yung. Asik-asik. Bagaimana asik-asiknya itu kira-kira ya? Asik diajak jalan, nongkrong. Artinya dalam positif ya, jalan-jalan ya begitu ya, bukan dalam tanda kutip. Atau ada juga ya begitu ya? Enggak lah ya. Enggak. Itu kan apa namanya istilahnya ya? Bagaimana cara maintenance klien begitu ya? Betul Kak Yung. Oke, bukan begitu ya Ucup ya. Karena saya begitu. Oke, saya juga kan ini basicnya juga dari marketing Ucup. Cuma mungkin beda marketing alat berat dengan marketing jasa begitu kan. Tapi kan Ucup kan marketingnya kan jualan itu ya, alat berat. Kalau saya tuh jual jasa begitu ya. Kira-kira jasa apa sih? Ya udah ditebak aja ya. Oke. Nah, kalau untuk Ucup saat ini kedepannya kira-kira mau, ini kan tahun 2023 tuh ya. Sebentar lagi kita memasuki ya tahun baru 2023 lagi nih, tinggal berapa hari. Nah, kira-kira prospek kedepannya kayak gimana sih Ucup menjadi seorang marketing alat berat? Ya begitu Kak Yung. Saya harap semoga kedepannya bisa banyak jualan, bisa banyak teman, banyak customer, dan banyak orang yang percaya sama kita. Intinya kan kepercayaan semua Kak Yung. Kepercayaan ya. Kalau orang percaya sama kita, yang kita kecewa Ki. Biasanya kan orang kalau sudah percaya itu sudah terus-terusan mau sama kita begitu kan. Tapi kapan kepercayaan itu hilang, itu akan hilang juga rezeki ya begitu ya. Bukan begitu ya? Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu ya. Ya, sebenarnya perbincangan kita ini sebenarnya ringan tapi sangat mengedukasi ya, berat juga.
Karena kita berbincang alat berat ya, Iya, jadi berat betul, juga ya pembahasannya begitu ya. Alat-alat berat yang kita bahas siang hari ini. Tapi kalau Ucup sendiri, kira-kira kedepannya ini mau menjadi terus-terusan ingin menjadi marketing alat berat atau gimana tuh? Bagaimana ya Kak Yum? Atau mungkin ada bisnis lain nih? Mau dibilang ya kalau kedepannya saya juga mau punya alat berat Kak Yum. Mau punya alat Iya, berat. cita-cita tuh. Oke. Atau berat apanya? Alat berat, Yum. Jadi Masih alat berat ya? maksudnya masih di dunia alat berat kan kita tahu nih bagaimana itu alat berat mencari uang tuh Kak Yum tuh. Asal jangan di ini ya. Iya Kak Yum. Berat ininya ya, rindunya. Rindu itu berat ya juga ya, Iya, Cup ya. betul Kak Yum. Oke, nanti kita bahas itu ya, rindu berat siap. ya. Kita cerita dulu tentang alat berat. Nah, perbincangan kita ini sudah banyak mungkin ya tentang Ucup, tentang alat-alat berat, kemudian cara memasarkan seperti apa, kemudian suka duka dalam berjualan alat berat begitu ya. Kita sudah bahas di sini dan mungkin kedepannya kita akan bahas lagi tentang alat-alat berat lagi ya. Tapi mungkin skalanya lebih ini ya, lebih spesifik ya, begitu lebih detail lagi. Kan ini kan secara umum kita bahas dulu nih. Nah, nanti kalau misalnya Ucup ada waktu lagi kita akan berbincang tentang misalnya apa aja Ucup misalnya nanti ke depan. Kira-kira apa yang mau dibincangkan untuk alat-alat berat yang bisa kita bincangkan lagi nih? Mungkin tentang apa nih nanti? Satu saja Kak Yum, kayak ekskavator. Oh iya, jadi satu alat berat kita bahas dari dalami ya. Atau mungkin juga nanti kita akan ini ya Ucup ya, bagusnya ya. Kita akan display juga nanti ya. Betul Kak Yum. Iya. Jadi nanti biar orang tahu seperti apa sih apa namanya dalam fungsi-fungsi dari alat berat itu ya. Kira-kira seperti itulah Ucup ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bincang-bincang lagi ya. Siap Kak Yum. Oke. Dan terima kasih untuk Ucup yang sudah hadir di podcast Orkes kali ini ya, di obrolan kekinian Sulawesi Selatan. Semoga saja perbincangan kita ini bisa menjadi salah satu edukasi ya untuk teman-teman di luar, teman-teman netizen yang mungkin membutuhkan alat berat, ya mungkin bisa menghubungi Ucup atau mungkin ada pesannya nih Ucup nih. Nah, kalau misalnya mau beli alat berat nih, silakan menghubungi Ayo gitu. Siap, Kak Yuma. Kalau teman-teman ada kebutuhan alat berat atau keluarga yang butuh alat berat, bisa hubungi saya. Ya, di mana ya dihubungi? Bisa dibawa ini. Disebutkan aja Ucup. Gitu. Muncul. Nanti dimunculkan juga. Nanti dimunculkan juga. Nanti akan ada di bawahnya itu, di bawah gini, di bawah. Kemudian bisa disebutkan ini. Tidak apa-apa, disebutkan saja. 081 3589 66694. Oke, diulang lagi. 081 3589 66694. Nah, di sini Kak Yum, saya jual alat berat di tempatku yang sekarang nah. Saya jual alat berat yang kualitasnya bagus, harga murah. Oh begitu ya? Iya Kak Yum. Waduh, oke. Nanti disampaikan sama anunya ya. Siap Kak Yum. Di kantornya begitu ya. Salam dari hostnya Orkes katanya kalau mau di podcast silahkan juga ke sini katanya. Siap. Oke, ditunggu untuk perusahaannya ya begitu ya. Oke. Sanwar namanya Kak Yum. Pak Anwar. Sanwar ya. Oke, untuk Panwar. Ini Sanwar. Untuk pimpinannya Sanwar, kami tunggu di podcast Orkes. Kita berbincang tentang seperti apa alat berat lagi seperti itu. Walaupun tadi Ucup sudah membincangkan begitu ya. Betul, kita berbincang tentang alat berat, tapi mungkin dari Sanwar sendiri bisa langsung datang ke sini. Oke, kita tunggu dah. Oke, terima kasih sekali lagi Ucup ya sudah hadir di podcast Orkes obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel ya. Siap. Sukses untuk Ucup ya. Amin. Sukses untuk penjualan alat beratnya ya. Amin. Tapi jangan rindu yang berat ya. Siap. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.